buat seluruh permata GBKP dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan pertolongan yang Dia berikan kepada kita, sehingga pada saat ini kita diizinkan dan dilayakkan untuk kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan di PA Permata di minggu ini. Sebelumnya mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan melalui doa kita. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik dan selalu melawat kehidupan kami. Ajar kami melihat, menikmati karya-Mu bagi kehidupan kami. Kiranya pada saat ini juga Tuhan, Kau layakkan kami untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bimbingan Roh Tuhan tetap menyala-nyala atas diri kami untuk mengungkapkan bagaimana kami rindu dan berserah diri dalam pimpinan Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa bagi-Mu. Haleluya, amin. Permata yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di PA Permata di minggu ini berdasarkan dari kitab Ibrani pasal 13 yang akan kami bacakan dari ayat 7 sampai dengan ayat 17. Demikian firman-Nya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencoba kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Demikian firman yang menjadi renungan kita di PA Permata di minggu ini. Dan yang menjadi tema adalah good people, penyebar kebaikan. Saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan ini, kalau kita berbicara bagaimana identitas orang yang baik, orang yang melakukan kehendak Allah, tentu itu satu ciri khas yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita, bahwa kita ini mengenal Tuhan dengan baik. Dan tandanya kita mengenal Tuhan dengan yang baik, kita memiliki etika dan moral yang baik juga. Baik di dalam hubungan kita terhadap rekan-rekan seprofesi dengan kita, orang yang lebih tua dari kita, orang tua kita, handai tolan kita, dan bahkan pemerintah kita. Itu adalah satu hakikat yang perlu kita tunjukkan sebagai orang yang menghargai kehidupan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Pada kesempatan ini, seluruh permata GBKP
tentunya diingatkan kembali bagaimana kita sebagai orang-orang yang menyebar kebaikan, bagaimana kita menunjukkan identitas kita, apalagi sebagai permata GBKP, terlebih-lebih di dalam menyambut Hari Sumpah Pemuda yang ke-92 tahun yang akan kita peringati pada tanggal 28 Oktober ini. Di mana setiap tahun ini kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Di mana dalam peringatan tersebut ini merupakan bagian dari life map perjalanan lahirnya bangsa yang bernama Indonesia. Jadi dalam hal ini, disinilah kita dinyatakan dan disadarkan kembali semangat untuk bersatu agar semangat kebangsaan ini tidak sirna dari kita, dan tekad kita untuk hidup bersatu itu perlu kita jaga dan lestarikan. Jadi semangat yang demikianlah yang harus kita tebarkan dari kehidupan kita. Menjadi role model adalah salah satu bagian daripada semua permata GBKP untuk mewujudkan kesatuan di negara Republik Indonesia. Untuk lebih lanjut, mari kita belajar dari teguran, dari nasihat, bagaimana kita diingatkan kembali agar dalam kehidupan kita, bagaimana orang-orang yang memiliki pesona-pesona kebaikan di dalam dirinya mampu menuangkan itu dalam sebuah relasi dengan orang lain. Kalau kita membaca nats kita di dalam PA Permata di minggu ini, di mana di dalam penulis kitab Ibrani ini menekankan dua aspek yang mungkin kita lihat sebagai pesan daripada nats yang menjadi renungan kita di kitab Ibrani pasal 13, khususnya dari ayat 7 sampai dengan 17. Di sini bagaimana ketundukan dan bagaimana ketaatan yang diangkat oleh penulis kitab Ibrani ini, yang dimaksudkan ketundukan dan ketaatan. Penulis kitab Ibrani ini lebih berbicara tentang pemimpin spiritualitas, di mana penulis ini mengangkat bahwa pemimpin spiritual adalah sebagai representasi Kristus di tengah dunia ini, yaitu mereka-mereka yang sudah dipilih, yang sudah dilantik, dan yang sudah ditahbiskan atas dasar otoritas Kristus diberikan kepada gereja. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat bagaimana para pemimpin spiritualitas yang banyak sekali memberi dampak dan faedah kepada diri kita di dalam perkembangan pertumbuhan rohani kita, bagaimana kita menempatkan mereka itu adalah sebagai gambaran, sebagai orang yang diutus Tuhan untuk membimbing kita, bahkan bertanggung jawab atas jiwa kita dan berjaga-jaga atas jiwa kita agar kehidupan kita dapat lebih nyaman, terarah, memiliki tujuan yang jelas dalam kehadiran bimbingan mereka bagi kita. Jadi dalam hal ini, bagaimana kita menerima, bagaimana kita tetap dapat menjadi role model di dalam menjaga ataupun menghormati para pemimpin spiritualitas seperti yang dinyatakan di dalam kitab Ibrani ini. Sebagaimana Yesus telah memberikan dirinya, menyelamatkan kita dengan darahnya yang kudus. Kita terima ajaran, kita terima didikan, kita terima bagaimana kita dibimbing rohani kita melalui para pemimpin-pemimpin rohani kita. Jadi bagaimana juga kita melihat lebih luas lagi, bagaimana kita menghargai orang yang lebih tua dari kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, senior kita, dan lain sebagainya. Itu semua adalah mencerminkan bagaimana kita bisa menyebarkan sebuah kebaikan, menjadi orang yang baik, yang berguna, berdampak, dan memberi rasa. Berkaitan dengan Hari Sumpah Pemuda yang ke-92, tentunya
pemuda-pemuda gereja GBKP harus memberikan aroma yang baik, angin segar dalam penyebar kebaikan, menjaga kesatuan dan persatuan di negara Republik Indonesia ini. Garda terdepan orang-orang muda sebagai cikal bakal untuk meneruskan siapa yang menjadi pemimpin di negara kita. Begitu juga di tengah-tengah gereja Tuhan. Saudara-saudara, tentunya untuk menjalankan hal yang demikian, kalau kita hanya mengikuti hati nurani kita, tanpa ada bimbingan dan pertolongan yang kita terima dari anugerah dan kuasa Tuhan yang menyertai kita, mungkin hal yang demikian susah kita lakukan. Tapi percayalah bahwa menebarkan karakter good people yang sebenarnya bagi sekitar kita tidak akan pernah merugikan kita, walaupun terkadang ada hambatan. Tapi satu saat akan membangun kembali. Semakin banyak orang di sekitar kita mendapatkan dampak daripada karakter good people yang kita tunjukkan sebagai sikap kehidupan orang yang benar dan percaya. Kiranya melalui firman Tuhan yang menjadi renungan di PA Permata ini, kita kembali diingatkan dalam diskusi kita dua yang menjadi bahan diskusi di PA Permata kita di minggu ini. Yang pertama, kami akan membacakan bagi seluruh permata, berbicara tentang tema good people, penyebar kebaikan. Coba ceritakan pengalaman pribadimu tentang menularkan kebaikan. Tentunya pengalaman pribadi, pasti semua permata memiliki pengalaman pribadi yang mungkin bisa saudara-saudara tuangkan dan sampaikan di PA Permata ini. Dan selanjutnya, apa respon yang kamu terima saat melakukannya? Pasti respon itu berbeda-beda ketika kita menerimanya. Apapun itu respon yang kamu terima, dan bagaimana pengalaman ketika kamu menularkan sebuah kebaikan. Pertanyaan nomor 1 ini di dalam diskusi kita mengingatkan seluruh permata GBKP, jangan pernah lelah menyebarkan kebaikan dimanapun kamu berada. Begitu juga dengan pertanyaan yang nomor 2, apa tantangan bagi kamu sebagai permata GBKP sekaligus putra dan putri Indonesia dalam menepati Sumpah Pemuda? Ya, tantangan yang terbesar yang mungkin kita lihat adalah peluang, dukungan, bahkan keberanian dan kepedulian berasal dari diri kita sendiri, bahkan teman-teman permata dan orang lain. Mungkin itu tidak kita dapatkan. Walaupun itu kita dapatkan baik dukungan, peluang, dan keberanian, tapi banyak juga kendala-kendala yang lain mungkin bisa kita sharing di PA Permata kita di minggu ini. Bagaimana kamu akan mengatasi tantangan itu sesuai dengan firman Tuhan dan tema Permata di minggu ini? Tetaplah sebarkan kebaikan ke sekeliling kamu. Jangan pernah lelah, jangan menyerah, semangat untuk mempersatukan hal yang baik agar kita bisa tetap menjaga semangat kebangsaan itu kita miliki dan kita nyatakan sebagai tekad dan hal yang harus kita munculkan dan kita tunjukkan dari semangat kesadaran kita hidup bersama di tengah-tengah gereja, begitu juga dengan negara Republik Indonesia yang kita kasihi. Selamat mengikuti PA Permata buat seluruh permata GBKP dimanapun berada. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kiranya penyertaan dan lawatanmu menguatkan seluruh permata GBKP. Agar mereka memiliki semangat dan memiliki tekad yang harus mereka wujudkan di dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka bisa menjadi penyebar kebaikan Tuhan. Sertai dan berikan hikmat kepada seluruh permata GBKP agar mereka mampu melakukannya dalam pertolongan Tuhan. Inilah doa dan harapan kami di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.